malam, perkenalkan saya Ibu Meike Asa Montolalu dari GPIB Yahya, Pospel Anamarta, Jakarta Barat. Ajaib benar anugerah membaru hidupku, kehilang buta berjalan, olehnya aku Saya ditugaskan untuk membaca dari Perjanjian Lama dalam Sakaria 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari lepas hari Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Terlebih Tuhan, nafas kehidupan kami yang masih kami miliki yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami terima firman-Mu Tuhan, mari kami mohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, karuniakan kami Roh Kudus-Mu yang akan membuka mata hati dan pikiran kami dan menerangi kami ketika kami membaca, dan biarlah ya Tuhan kami belajar melalui perenungan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sakaria 3 ayat 1 sampai yang ke-10 menyatakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanan untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Apapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Apa yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya? Tinggallah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaiannya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila hidup menurut jalan yang kutunjuk dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu sungguh-sungguh merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran itu di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Dan aku akan menghapus kesalahan negeri di dalam 1 hari saja. Pada hari itu, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Setiap daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dalam Zakaria 3 ayat 1-10, dalam sabda bina umat, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjuk dan melakukan tugas kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri di sini. Apa yang akan kita lakukan melihat anak terkasih sangat dekil, kotor dan menjijikkan, marah, meninggalkannya, dan mencari anak lain, atau sekalipun kecewa, tetap menyintai? Langkah kedua itulah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel dalam penglihatan Zakaria. Keempat, dikisahkan bahwa imam besar Yosua dengan pakaian kotor didampingi malaikat Tuhan, tetapi di sebelah kanannya ada iblis yang berdiri dan mendakwa dia sebagai imam besar. Pakaian Yosua tidak boleh kotor, dan kondisi inilah yang melihat iblis mendakwanya. Dakwaan iblis direspon malaikat dengan ucapan, "Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Selanjutnya malaikat diperintahkan untuk menanggalkan pakaian kotor Yosua dan mengenakan pakaian pesta karena kesalahan yang telah dijauhkan. Umat Israel gagal mewujud harapan Tuhan. Dosa membuat mereka bagaikan anak yang dekil, kotor dan menjijikkan. Namun Allah tidak meninggalkan dan mencari penggantinya. Sebaliknya, Dia penuh kasih. Ia membela, Ia menanggalkan bagian yang kotor, lalu mengenakan pakaian pesta. Sebagian syair lagu Kidung Jemaat 40 berbunyi, Kuhilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Betapa istimewanya umat Allah yang tidak layak dipulihkan dan direspon dengan hidup menurut jalannya serta melakukan tugas yang diberikannya, akan memerintah rumahku dan mengurus perintahku. Maksudnya, orang yang dipulihkan jika hidup sesuai dengan kehendaknya akan hidup lebih baik dengan berkat yang lebih. Anak yang dekil dan kotor tidak dibuang tetapi dibersihkannya, lalu meresponnya dengan melakukan kehendaknya dan akan menerima lebih banyak lagi. Sabda ini memberikan harapan bagi orang tersesat bahwa kasih-Nya akan membaharui kita, tetapi kita perlu meresponnya dengan menata hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami sebagai hamba-Mu
yang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Tapi kami percaya, kami merasakan betapa besar kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Di dalam rangkaian doa syukur Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dari yang kepemimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok desa. Tuhan, Engkau yang Maha tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka sepanjang perjalanan hari ini. Engkau selalu mengaruniakan mereka kuasa Roh Kudus-Mu dan mengingatkan mereka untuk memohon pertolongan-Mu dalam doa, sehingga apa yang mereka jalani, mereka lakukan akan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Di dalam rangkaian doa syukur juga kami mau berdoa Tuhan, bagi para dokter, medis, perawat, kepolisian sukarelawan bersama ABRI yang akan saling tolong menolong membantu bagi saudara sesama kami, baik yang terbaring di rumah sakit oleh karena sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mereka sangat merindukan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat yang akan menjamah apa yang mereka rasakan dalam tubuh ketika mereka mengalami kelemahan. Dan biarlah kesembuhan, kesehatan, bahkan keselamatan yang selalu berasal daripada-Mu akan menyertai perjalanan kehidupan bagi saudara sesama kami, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Dan Engkau juga akan memberkati makanan dan minuman obat yang menjadi asupan untuk saudara sesama kami, sehingga mereka boleh merasakan kuasa kasih-Mu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam rangkaian doa syukur juga kami mau berdoa bagi anak yatim piatu, janda dan lansia. Engkau juga Maha mengetahui akan segala keberadaan kami. Tapi kami percaya pada sepanjang perjalanan hari ini Engkau sudah menyertai kami ketika kami beraktivitas, dan apa yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau menolong, memberkati serta merahmatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Teringat pula kami bagi keluarga kami, anak kekasih kami. Mereka pun telah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka sepanjang perjalanan hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun, memimpin, menyertai mereka, dan melindungi, terlebih memberkati kehidupan rumah tangga mereka bersama dengan anak-anak kekasih mereka yang masih menghadapi pelajaran. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam rangkaian doa syukur juga kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga, baik itu Ibu Opit bersama dengan anak-anak mantu cucu, Bishop Prasetyo bersama dengan anak-anak mantu cucu, Ibu Sembiring bersama dengan anak kekasihnya, saudara yang bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Saudara sesama kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Engkau selalu mengajarkan mereka untuk selalu mau bersyukur dan berterima kasih, karena kebaikan-Mu tak pernah terbatas dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Teringat pula kami bagi saudara sesama kami yang menghadapi duka cita. Oh Tuhan, rahmatilah penghiburan, kesabaran, bahkan kekuatan yang selalu berasal daripada-Mu akan menyertai perjalanan kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Inilah doa dan permohonan kami ketika kami melakukan kesalahan, bahkan menyakiti Engkau Tuhan, juga bagi sesama kami mohon ampuni kami.
Dengarlah ya Tuhan dan sempurnakan doa dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan